Hamba-Mu berdoa bagi jemaat ini Tuhan. Jadikan jemaat ini Tuhan, jemaat yang suci kudus, yang tanpa cacat, tanpa celah. Jadikan jemaat ini Tuhan mempelai-mempelai-Mu. Sadari mereka Tuhan akan tujuan-Mu memanggil mereka. Sadari mereka semua akan maksud-Mu. Kalau Engkau punya rencana yang besar buat mereka. Tuhan Yesus, inilah milik kepunyaan-Mu. Inilah kekasih-kekasih-Mu. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengundang yang bertugas perjamuan. Ya, sebelum saudara menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, saudara tundukkan kepala, taruh tanganmu di dada. Saya mengundang semua bertobat untuk kesalahan-kesalahanmu. Ingat, sebab setiap kali kau makan dan minum, engkau sedang memberitakan kematiannya sampai dia datang kali kedua. Setiap kali kita makan dan minum, kita menyatakan kerelaan untuk mati bersama dengan Tuhan, hidup dalam pertobatan, dan memberi diri untuk terus-menerus diperbarui olehnya. Minta ampun buat kesalahan-kesalahanmu, dan pastikan dirimu adalah rumahnya, tempat kediamannya, di mana roh Allah tinggal di dalammu, hidup dan bertumbuh di dalammu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa Tuhan buat di perjamuan ini. Firman Tuhan berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dari tubuhku dan minum dari darahku, dia memiliki kehidupan di dalam dirinya. Sebab barang siapa tidak makan dari tubuhku dan tidak minum dari darahku, dia tidak memiliki kehidupan di dalam dirinya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Inilah tubuh dan darah Yesus yang memberi kami semua kehidupan. Kehidupan yang baru, yaitu kehidupan Kristus yang hidup di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus, bagikan dalam nama Yesus.
semuanya bangkit berdiri. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Termasuk tim musik. Saya punya satu kerinduan supaya saudara benar-benar mengucapkan kata-kata sepakat dengan lantang. Kita angkat tubuh Yesus tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati Dia lebih dari apapun juga. Percayakah kita kalau apa yang kita angkat ini sungguh-sungguh tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus memberi kita hidup yang kekal? Amin. Percayakah kita kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini melepaskan kita dari maut, mara bahaya dan celaka? Amin. Percayakah kita kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sampai hari kedatangan Tuhan kali kedua, kita kedapatan sempurna, tanpa cacat, tanpa celah? Percayakah kita kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini menjadikan kita serupa dengan kematiannya, hidup dalam kekudusannya? Amin. Percayakah kita kalau ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kita angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati Dia lebih dari apapun juga. Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat ini sungguh-sungguh darah Yesus yang mengampuni dosa, memberi kita kehidupan yang kekal? Amin. Percayakah kita kalau darah Yesus ini mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangan Tuhan kali kedua? Amin. Percayakah kita kalau darah Yesus yang telah ditumpahkan membuat kita lepas dari kutuk? Amin. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, menang atas semua penderitaan. Percayakah saudara ini benar-benar darah Yesus? Kita sambut darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setiamu lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini ya Tuhan?
I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I Oh God, worship you. oh God, I worship you, God. Oh God, I worship you. Oh, rialamase. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be lifted higher. Be lifted higher, be lifted higher, Jesus, you be lifted higher. be lifted higher, Amen. be lifted higher, be lifted higher, Let our King. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King. Let our King. Hallelujah. 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 Glory alamase. Bapak, rasanya kami tidak mau keluar daripada hadirat. Karena hanya di hadirat-Mu tempat persembunyian kami, tempat perlindungan kami. Di hadirat-Mu kami merasakan damai, sukacita. Dunia ini menyesakkan, tapi di hadirat-Mu melegakan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun masalah-masalah yang jemaat-Mu hadapi, kami percaya. Tuhan, apapun masalahnya, Yesus tetap solusinya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada jalan lain selain berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Saya mengundang yang bertugas persembahan.
kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ya Bapak, berikan kami kepekaan dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Apa yang menjadi tujuan dan rencana-Mu Bapak di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Ya Bapak, ini kami ya Tuhan, ini hidup kami. Pakai kami semua ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai Bapak hidup kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap rencana-rencana-Mu di dalam setiap hidup kami semua tergenapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau terus memimpin hidup kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar lewat hidup kami ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu Pak Ferdi ya Tuhan, yang telah Kau utus Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu berkuasa atas mulut bibir hamba-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Beri hamba-Mu kekuatan dan kesehatan yang prima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Pak Karen ya Tuhan sebagai istri Tuhan, sebagai penolong-penopang bagi suami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus kami yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, saat ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi maupun belum memberi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan apapun yang menjadi kebutuhan daripada gereja kami ya Tuhan, baik itu ministry ya Tuhan, chosen generation, youth Tuhan, guru sekolah minggu ya Tuhan, semua tercukupi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga yakin dan percaya Tuhan Kau telah menyediakan Tuhan untuk sewa gedung kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin memberi ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Rabu nanti kita ada baptisan. Bagi yang mau dibaptis silakan mendaftar ke Kak Intan. Baptisan dimulai pada pukul 12. Maksudnya kurang lebih jam 1 kita akan mulai, tetapi sebelum jam 1 itu diminta untuk datang terlebih dahulu karena kita akan berfellowship sebelum mulai baptisannya. Kemudian hari Jumat kita tidak ada present worship, tapi kita minggu depan tetap terus ada ibadah. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebentar mau tambahin dikit untuk baptisan. Jadi bagi yang sudah tahu baptisan, kemarin minta maaf sebelumnya diundur, harusnya hari Jumat dijadiin hari Rabu, tapi nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan ya. Jadi saya minta buat yang mau dibaptis betul-betul mempersiapkan diri, karena baptisan itu bukan sekedar kita diselamkan kemudian selesai, tapi suatu pemateraian yang luar biasa dari Tuhan, juga tanggung jawab kita dalam pertobatan kita. Jadi yang siap mau dibaptis benar-benar siap untuk masuk dalam pertobatan ya, karena Tuhan pernah bilang jangan sampai kita basah tanpa kuasa, tapi kita harus basah tapi berkualitas. Jadi ketika kita menyerahkan diri dibaptis, betul-betul kita mempersiapkan untuk pertobatan ya, karena Yohanes juga bilang berilah jalan buat Tuhan, berilah dirimu dibaptis, tanda pertobatan. Jadi baptis adalah pertobatan. Amin. Nanti yang mau dibaptis bawa foto 3x4 2 lembar ke nanti serahin sama Kak Intan. Juga nanti hari Rabu sebelum jam 12 kalau bisa udah hadir di sini, karena jam 12 kita mungkin ada makan siang dulu sama-sama, walaupun jam 1 kita mulai, tapi nanti ada pengarahan dari Bapak Gembala untuk mengarahkan bagi yang mau dibaptis. Jadi sekali lagi bukan cuman kita dibaptis dapat nama baru dari Tuhan, tapi kita mempersiapkan diri dalam pertobatan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau dibaptis, hubungin Kak Intan yang sudah tahu, silahkan mempersiapkan diri. Itu aja, Tuhan memberkati. Oke, Lia mungkin mau kasih kesaksian sedikit. Shalom sekali lagi saudara. Ya, saya sebenarnya nggak niat untuk bersaksi, tapi saya diberkati dengan khotbah Pak Gem tadi ya. Ya, sebenarnya saya seperti diingatkan dan ditegur juga. Jadi yang belum tahu, saya dan suami itu sudah menikah 10 tahun. Jadi ini mau jalan 11, suami saya yang itu kalau yang belum tahu. Jadi tadi Pak Gem bilang istri itu bisa memenangkan suami dengan kelembutan. Tapi suami juga bisa menguasai istri dengan kekerasan. Nah itu ya, gak apa-apa ya Han, aku buka dikit-dikit. Sementara kalau anak youth sudah tahu, karena saya sudah bertahun-tahun yang lalu pernah bicara di ibadah mereka. Saya pernah saksikan ini ya. Tujuan saya bersaksi ini bagi para ibu-ibu, terutama yang suaminya keras-keras ya. Itu ada harapan, saya mau bilang gitu aja. Jadi saya mau cerita sedikit. Saya pacaran tuh tidak lama. Saya kenal doang sih sama dia di gereja, tapi cuma tahu aja. Jadi oh dia udah gitu aja, paling hai-hai biasa. Tapi tiba-tiba dia deket dan kami menikah tuh cuma dari kita deket sampai nikah tuh nggak lama, cuma 10 bulan. Saya dilamar tuh pertemuan ketiga dengan mertua. Pertama ketemu di mall, kedua di rumah mertua, ketiga di rumah saya dilamar. Jadi saya sebenarnya kurang begitu kenal juga gitu ya. Cuman karena saya lihat mama saya suka banget sama dia. Karena mama saya itu susah, kalau ada yang deketin saya dia nggak mau. Jadi ya udah ini kan dia disukain ya, baguslah gitu saya pikir. jadi ya akhirnya ya, tapi saya percaya sih nggak ada yang kebetulan. Tadi kamu di khotbah juga gitu. Kenapa harus jadi istrinya ini gitu kan? Tapi saya percaya itu. Memang sih waktu pacaran tuh saya melihat ada tanda-tanda keras ya orangnya gitu.
Tapi kalau saya ngomong gini bukan berarti saya ini bukan orang keras. Saya dulu juga preman, gitu ya. Ini orang keras juga tadinya. Saya keras banget sampai bapak saya pernah celetuk dari mulut dia, mana ada laki yang mau sama kamu. Saking bapak saya lihat saya keras sekali. Saya tuh kerasa sampai kalau marah nendang, mukul, jatuhin barang apa segala macam. Saya pakai pendekatan fisik lah gitu. Sampai saya pernah nantang teman saya kuliah yang laki-laki cuman karena saya nggak suka dipegang gelang saya. Saya bilang, lu berani ketemu gue di lapangan. Saya tahu sih saya kalah, bakalan. Cuma nyali saya sampai kayak gitu ya. Senggol bacok lah istilahnya gitu ya. Tapi saya bersyukur Tuhan hajar saya. Soalnya sebenarnya orang begini tuh tinggi. Liar lah gitu kan, jadi susah keras gitu. Tapi Tuhan hajar saya sih, saya babak belur asli. Dan situ saya bilang saya nyerah deh gitu. Dengan keganasan saya itu akhirnya saya belajar untuk menundukkan diri. Itu kan belum ketemu dia ya. Saya semakin diproses sama Tuhan, saya semakin ya banyak lah sebenarnya, bertahun-tahun juga. Saya juga belum seperti sekarang, kemudian saya ketemu dia dan kami menikah. Memang waktu pacaran dia sudah nunjukin keras lah gitu ya. Ya sedikit aja kayak gak bisa terima. Saya cuma ngomong biasa aja misalnya, kamu mau rasa apaan gitu. Terus dia bilang, kamu berbicara keras di depan orang gitu. Dalam hati saya padahal cuma nanya rasa apa. Jadi gini, menurut standar saya itu gak apa-apa. Tapi menurut dia itu apa-apa gitu loh. Ya kan? Kayak dia saya makan saya pikir udah selesai saya masukin tisu. Marah dia gitu, dia bilang belum selesai gitu ya. Pokoknya semacam yang di luar dari inian saya lah gitu intinya. Dan akhirnya kita menikah itu saudara. Disitulah ya, tampak lah ya. Nah itu di situ suami saya kalau marah, kita tinggal waktu itu pertama kali yang sayang kita tinggal di lantai 15, dia bilang, kalau dia marah dia bilang saya mau terjun di lantai 15. Saudara, ini saya udah babak belur badan bukan karena dipukulin. Narik dia supaya gak terjun. Mau terjun dari mall juga. Kayak gitu-gitu yang saya kan harus tarik sampai kita berdua jatuh. Akhirnya saya kena aspalannya kan. Nah gitulah yang begitu-begitu modelannya. Terus pisau daging tuh, tau kan yang balok yang gitu gede. Itu kalau udah marah, gak sayang lagi kan sama aku. Dia sih gak nginiin sayanya, dianya yang mau diiniin kan juga serem. Gitu ya, atau enggak panci lah apa segala macam. Itu pintu kalau dia marah dia tonjok, emang sih saya nggak dipukul, cuman itu ditonjok sampai bolong pintu tuh, beneran saya nggak bohong. Itu saya kadang udah, tapi Tuhan itu yang saya percaya kasih hikmat juga ya. Tapi kalau gitu saya nggak nangis juga. Maafin aku atau apa enggak gitu. Terus yang kedua juga saya enggak lawan dia juga gitu. Jadi saya cuman ya maafin saya ya, tadi saya salah ya. Aku salah ya, saya minta maaf. Itu seperti itu cara saya. Nanti kalau dia udah waras. Kalau itu kan belum waras lah, marah kan gitu kan. Nanti kalau udah waras saya mah tapi enggak saya ajarin begini begitu, enggak. Kita mesti tahu triknya juga sih. Utarakan kebenaran tapi pakai cara. Tapi bukan berarti gini, saya juga gak setuju kita istri diem-diem gitu ya. Udahlah gitu. Saya tetap kasih tahu kebenaran itu gitu loh. Tapi cuma caranya gitu loh. Saya misalnya gini, aku cuma berharap satu ketika tuh kita baca buku Mekendi yang dukun Afrika itu, kan baju yang kalau orang percaya itu kan bajunya putih. Dia cuma bilang, aku berharap nanti kalau misalnya Tuhan datang, Tuhan berikan aku kemurahan, aku punya baju putih. Dia ngomong begitu. Kita belum di sini ya, waktu itu kita belum di sini. Saya bilang gini, oh kan nggak begitu. Baju putih itu bukan berarti nanti jegenggeng Tuhan datang, you doa minta dikasih baju. Ya you harus pakai baju, udah dari sononya gitu kan. Itu yang harus you perjuangkan supaya you berbaju. Oh, terus begini, nah gitu. Jadi kalau ngasih tau jangan, lu ya begini-begini marah-marah. Nah itu ya saya mau sharing juga. Jadi
dia makin marah, kita makin keras, dia akan makin keras. Itu nggak bisa, emang benar, saya udah tahu itu juga ya, gitu. Jadi pernikahan saya itu terberat 1,5 tahun. Itu berat sekali. Dia nggak bisa diajak ngomong, ibaratnya orangnya tuh nggak bisa diajak ngomong, gitu. Jadi tapi saya selip-selipin di saat-saat yang tepat. Dan saya udah 10 tahun, 1,5 dibandingin berapa tuh? 8,5. Enaknya banyak kan? Ya bertahap sih gitu. Tapi berubah nggak dia? Berubah banget. Malah sekarang saya makanya ketegur, saya yang bawel soalnya. Soal belakangan saya bawel gini loh, gini. Dia tuh diam aja sih kalau saya bawelin. Cuman kalau saya kelebihan bawelnya tinggi, tapi sekali aja gitu. Gak kayak dulu kan gitu. Maksudnya setahun kita paling ada argumen berapa sih, bisa dihitung jari gitu. Kalau kita mau bandingkan dulu gitu. Di situ adalah pekerjaan Tuhan ya. Jadi Tuhan pakai saya yang keras, Tuhan ubahin dulu. Terus Tuhan jadiin dipasangin sama dia juga yang keras. Tapi lewat pertobatan saya juga, dia juga akhirnya bisa berubah gitu ya. Nah tadi Pak Gem ada satu kata kuncinya sih. Suami itu apa tadi yang Pak Gem ngomong? Tapi tergantung istrinya. Gitu saya balik lagi. Oke. Jadi balik lagi. Jangan-jangan kalau dia agak-agak alot lagi kitanya gitu ya. Jadi itu ternyata berkaitan gitu loh. Jadi dia tuh berkaitan juga dengan kita. Ya mungkin kadang karena sudah lama 10 tahunan lebih, jadi saya kadang lupa gitu. Jadi kadang saya lupa gitu ya. Jadi saya bawel-bawelin dia gitu. Tapi ya disitulah yang saya bersyukur ya. Saya apalagi di sini, saya bukannya bagus-bagusin di sini ya. Tapi ya emang begitu kenyataannya. Maksudnya ya kita semakin dirubah, banyak loh. Maksudnya saya sama suami itu yang tadinya belum nggak tahu gitu loh. Terus tiba-tiba di sini, oh ternyata kita punya pola pikir tuh salah. Oh nggak gini ya, ternyata kita mandang pelayanan tadinya kayak mana. Kita ikut Tuhan tuh maksudnya apa, sama sekarang udah lain gitu. Dan itu tuh semakin tahun semakin diubah gitu. Dan ya kita semakin diperbaiki gitu. Ya puji Tuhan, kalau saya sama dia sekarang udah kompak ya. Maksudnya bisa sama-sama enak gitu. Nah saya cuma mau ngomong kalau ibu-ibu yang ngerasa suaminya keras atau gimana, ini bukti ada, bukti hidup. Gitu ya. Jadi bisa dirubah ya. Jangan bilang udahlah itu udah tidak ada harapan, tidak mungkin terjadi gitu. Jangan-jangan kita sebagai istri juga masih ada kurangnya gitu. Cara menangani dianya kurang pas juga gitu. Makanya ya itu perlu hikmat Tuhan juga. Ya saya bersyukur sih hari ini saya merasa diingatkan, kayak Tuhan bilang kurangi bawel-bawelmu gitu saya. Terus kalau mau ngomong sama dia berarti nada saya harus lebih lembut lagi. Ya itu, saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, Tuhan memberkati. Ingat ya, suami istri ingat, istri itu bukan sansak tinju kita. Suami itu bukan corong toa kita. Ingat itu. Istri ingat, suami bukan corong toa kita, di mana kita teriak-teriak, ngomel-ngomel terus. Dari pagi sampai malam kita omelin. Ya kupingnya lama-lama budek. Ya istri bukan sansak tinju kita di mana kita berlatih tinju di sana, itu salah. Istri harus dikasihi, suami harus istri harus dikasihi, suami harus dihormati. Oke? Semua setuju? Ya, yang mau berubah siapa? Yang belum kawin gak usah. Oke, puji Tuhan.
Yang berulang tahun saya undang maju ke depan. Bu Kusuma. Siapa yang mau doain? Yang mau doain dapat lempeye. Yuk kita, siapa ini? Ada Mas Kados. Yuk kita berdoa yuk buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapak terima kasih. Kami mengangkat minyak ini Tuhan. Penuh kuasa dalam minyak ini karena minyak urapan yang suci dan kudus. Setiap tetes botolnya punya kuasa menghadirkan mujizat, dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus ini minyak urapan yang sangat berkuasa, meteraikan hidup semuanya dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus ini minyak urapan, berlaku sama Markus 6 ayat 12, 13 ini minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat Ibu Kusuma Tuhan. Kami mengurapinya dengan minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Akulah benteng-Mu, akulah perlindungan-Mu. Datanglah kepadaku, tinggallah di dalamku, maka kau akan aman. Aku yang memilih-Mu, aku yang mengangkat-Mu. Aku pula yang akan memuliakan-Mu. Seluruh sisi rumah-Mu akan menyembah aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Berharaplah padaku yang tidak pernah mengecewakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai bejana ini lebih lagi Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa bagi anak-Mu Kados Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan anak ini akan dipakai oleh-Mu. Anak ini akan memuliakan Tuhan suatu hari nanti, maka dia akan besar dan dia akan melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa anak ini pada terobosan karena dia membawa sukacita di tengah-tengah keluarganya. Inilah anak yang baik, dari mulutnya keluar berkat, dari kata-katanya ada damai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai dia lebih lagi. Terima kasih buat hari ulang tahunnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati Ibu. Oke. Tuhan berkati. Nah, kembali ke asal. Yuk, saya undang bangkit berdiri. Anak Allah. Menyembuhkan, menyucikan. Anak Allah. Anak Allah, Yesus Bapaknya menyembuhkan, Menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Sebab dia hidup, ada hari esok. Amin. Ada hari esok, sebab dia hidup. Karena Yang pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada
Lebih semangat lagi. Pada hari esok, Bapaknya hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, angkat tanganmu, pandang wajahnya. Karena hanya Dia yang bisa memberkatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dan luar biasa sempurnanya dari Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya. Mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan,